Kepastian TC Timnas Indonesia ke Turki. Punggawa Garuda yang terancam tersisih dari skuad Piala Asia 2023. Alasan Bima Sakti gemar coret pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadwal TC pasti, PSSI mulai lobi klub luar negeri. Kabar baik datang dari PSSI usai memastikan skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia masuk grup D Piala Asia 2023. Pasukan Sintayong akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di babak penyisihan. Tergabung dalam grup berat menjadi alasan bagi Sintayong untuk menyiapkan tim dengan matang. Hal itu juga tak terlepas dari hasil negatif di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya, Timnas Indonesia bakal digenjot di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 sebelum bertanding di Piala Asia 2023 pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Skuad Garuda tidak akan mendapatkan masalah memanggil pemain di dalam negeri. Pasalnya, BRI Liga 1 diliburkan pada 19 Desember 2023 hingga 3 Februari 2024. Sementara untuk pemain yang berkarir di luar negeri, manajer Sumarji membocorkan bahwa PSSI mulai melancarkan lobby-lobby. Itu dilakukan supaya klub bersedia melepas pemainnya ke Timnas Indonesia meski bukan dalam kalender FIFA. Ini yang sudah kami komunikasikan dengan klub di luar negeri karena memang tes ini cukup panjang. Kalau pemain-pemain yang berada di dalam negeri tidak ada masalah, kan BRI Liga 1 berhenti, ucap Sumarji. Sementara itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Novarianto, menjelaskan bahwa skuad Garuda tidak hanya sekedar menjalani pemusatan latihan di Turki. Tim Merah Putih juga dijadwalkan menghadapi Iran dalam pertandingan uji coba. Sama seperti Timnas Indonesia, Iran juga akan tampil di Piala Asia 2023. Untuk itu, uji coba menghadapi lawan yang berat akan berharga bagi skuad Garuda yang tengah mengalami masalah mental, seperti yang telah terjadi kala menghadapi Irak dan Filipina beberapa waktu yang lalu. Punggawa Garuda yang terancam tersisih dari skuad Piala Asia 2023. Pertama, Adam Alizé. Adam Alizé mendapat kepercayaan sebagai starter dalam pertandingan melawan Irak. Namun karena kontribusinya yang kurang memuaskan, ia digantikan oleh Sadil Ramdhani pada menit ke-48. Kegagalan Adam Alizé menjawab kepercayaan Sintayong membuat sang pemain terancam tersingkir dari skuad Garuda di Piala Asia 2023. Terlebih, tim Merah Putih berpotensi kedatangan Ragnar Ratbangun yang tengah menjalani proses naturalisasi. Pemain keturunan tersebut dapat mengisi berbagai posisi Adam Alizé, baik di lini tengah maupun di lini serang. Kedua, Edo Febriansyah. Edo Febriansyah meski tampil bagus bersama Persib Bandung belum mendapatkan tempat di pos bek kiri Timnas Indonesia. Absen dalam pertandingan saat melawan Irak dan hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Filipina membuktikan bahwa Edo harus bersaing dengan Stein Patidama dan Pratama Arhan untuk mendapat tempat di starting lineup. Bahkan posisi bek kiri persaingan akan terus bertambah mengingat Nathan John yang memiliki posisi sama juga tengah diproses naturalisasi. Ketiga, Eki Maulana Fikri. Eki Maulana Fikri absen dalam dua pertandingan Timnas Indonesia di grup F melawan Irak dan Filipina karena cedera yang dialaminya setelah tiba di Irak. Kondisi tersebut membuat ia hanya bisa menjadi penonton dan jika tidak pulih dengan baik, kemungkinan besar akan absen juga dalam Piala Asia 2023. Kesempatan Eki untuk kembali memperkuat skuad Garuda sendiri terbilang menipis. Sebab Ragnar Ratbangun akan menciptakan persaingan di posisi winger serta Stefano Lillipali yang bersiap mencuri kembali kesempatan dari Sintayong.
Gemar coret pemain keturunan, Bima Sakti akui sesuai arahan. Fakta menarik terungkap dari pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti yang akhirnya membeberkan alasannya mencoret banyak pemain keturunan saat proses seleksi untuk persiapan skuad Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui sebelum Piala Dunia U17 2023 dimulai, sejak Juli Bima Sakti mencari pemain-pemain potensial untuk mengisi daftar skuad timnas Indonesia U17. Berbagai upaya dilakukan oleh Bima Sakti bersama PSSI seperti menggelar seleksi di 12 kota untuk menjaring bakat potensial. Dari sana, Bima menemukan 5 pemain yang akhirnya dibawa ke timnas Indonesia U17 TC di Jerman. Bukan hanya seleksi di 12 kota, kemudian Bima memanggil beberapa pemain keturunan atau diaspora. Mereka datang dari berbagai negara untuk mengikuti seleksi di Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya Bima Sakti mencoret hampir sebagian besar pemain diaspora. Gara-gara hal tersebut, dia dituduh oleh warganet anti pemain diaspora. Namun kepada kanal Bebas Podcast ID, Bima Sakti mengakui bahwa hal tersebut telah sesuai dengan arahan. Ya, saya akan sesuai arahan dari Pak Erik, sesuai arahan dari pengurus PSSI, bahwasannya kita akan cari yang berkualitas. Bukan berarti mereka tidak bagus, tapi dengan waktu begitu sempit mepet, kita memilih pemain yang siap. Ucap Bima Sakti. Selain itu, dalam proses menentukan pemilihan pemain, Bima mengakui selalu berkonsultasi dengan Frank Wartburg. Bahkan pelatih asal Jerman tersebut setuju dengan juru taktik timnas U17 untuk mencoret pemain diaspora yang dinilai belum siap.